Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang sedang menonton video ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Amin. Kesempatan video kali ini, Ustazah akan menyampaikan tutorial bagaimana membuat kerajinan tangan paper quilling. Apa sih paper quilling itu? Paper quilling artinya menggulung kertas. Seperti apa? Simak videonya ya. Pertama, bahan yang dibutuhkan adalah potongan kertas. Anak-anak sudah mendapatkannya kan? Jumlahnya ada yang 16, ada yang 12. Nanti silakan dari dua warna yang sudah didapatkan dihitung mana yang jumlahnya 12, mana yang jumlahnya 16. Kemudian ada besi untuk gantungan kuncinya. Kita akan membuat paper quilling sederhana gantungan kunci ya. Terus ada tusuk sate, ada lem. Adapun quilling paper yang ingin kita buat bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi bentuk sederhana ya, yaitu kalau dari kerajinan tangan quilling paper, bentuk sederhana yang bisa kita buat adalah bentuk lingkaran. Ya, jadi anak-anak menggulung kertas membentuk lingkaran seperti ini. Caranya seperti apa Ustazah? Sebelum masuk ke caranya atau langkah-langkahnya, kita harus perhatikan dulu pembagian kertasnya. Jadi kita akan membuat 5 bulatan atau lingkaran ini. Ada yang paling kecil sampai yang paling besar dan ada yang berlubang. Ini fungsinya untuk memberikan gantungan kuncinya. Adapun pembagian atau aturan kertasnya, yaitu ada jumlah kertas tengah dengan jumlah kertas pinggir. Tadi kan ada 5 bentuk ya. Jumlahnya ada 5. Lingkarannya dari yang bentuk kecil sampai yang bentuk besar. Nah, di sini aturan kertasnya silakan anak-anak catat. Untuk bulatan atau lingkaran pertama, jumlah kertas tengahnya ada 4. Terus untuk jumlah kertas pinggirnya ada 3. Kemudian untuk bulatan kedua, jumlah kertas tengahnya ada 3. Terus jumlah kertas pinggirnya ada 2. Kemudian untuk jumlah kertas tengah yang 2, ada jumlah kertas pinggirnya 2. Kemudian jumlah kertas tengahnya 2, jumlah kertas pinggirnya 1. Terakhir bulatan terkecil, jumlah kertas tengahnya 1 dan jumlah kertas pinggirnya 1. Kalau mau dicatat silakan dicatat dulu. Nah, untuk tambahan tadi 1 kertas saja untuk lubang ganci tadi ya, untuk lubang gantungan kunci tadi. Yang ini maksudnya, ini butuh 1 saja. Tadi di penjelasan sebelumnya kan ada aturan kertas, jumlah kertas tengah dengan jumlah kertas pinggir. Maksud Ustazah itu jumlah kertas tengah itu yang ini. Kalau punya Ustazah yang warna kuning ya. Nanti punya anak-anak warnanya macam-macam, ada yang merah dan sebagainya. Nanti anak-anak bebas memilihnya, mau yang warna tengahnya mau yang apa. Boleh sama dengan Ustazah, boleh berbeda. Terus kalau yang jumlah kertas pinggirnya berarti yang lingkaran pinggirnya. Kalau punya Ustazah warna biru. Itu ya. Untuk maksud dari jumlah kertas tengah dan jumlah kertas pinggir akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Ketika jumlahnya 4, jumlah kertas tengahnya seperti ini, jadinya jumlah kertas pinggirnya 3 akan menghasilkan yang seperti ini. Masuk ke cara membuat quilling paper atau langkah-langkah membuat quilling paper. Setelah anak-anak tadi membagi aturan kertasnya, yaitu jumlah kertas tengah dan jumlah kertas pinggir sebanyak 5 bagian, bagian 1 sampai bagian 5 dengan jumlah kertas ada yang 4, ada yang 3, terus ada jumlah kertas pinggir ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah menyambung
dari masing-masing pembagian aturan kertas tadi. Kalau misalkan ini Ustazah pegang yang bulatan paling kecil atau jumlah kertas tengahnya 1, jumlah kertas pinggirnya 1. Anak-anak boleh menyambung dengan urut. Misalkan punya Ustazah ada kuning sama biru, boleh kuning-kuning, boleh biru-biru, atau kuning biru juga boleh. Terserah atau sesuai kreasi dari anak-anak. Nah, untuk menyambungnya cukup anak-anak berikan lem sedikit, lem putih ya yang sudah dibagikan pada ujung kertas, lalu disambungkan. Pastikan sampai merekat dulu. Nah, ini Ustazah yang kertas, jumlah kertas tengah 1 dan jumlah kertas pinggir 1 disambung ya. Setelah disambung yang kertas bagian ini, anak-anak bisa melanjutkan untuk menyambung kertas bagian lainnya. Setelah tadi menyambung, langkah kedua adalah anak-anak mulai menggulung. Menggulungnya menggunakan tangan atau menggunakan ujung jari, yaitu telunjuk dan jempol, baik kanan maupun kiri. Nah, karena tadi Ustazah sudah menyambung yang jumlah kertas 1, baik yang tengah maupun pinggir, dan Ustazah akan membuat lingkaran kecil yang tengahnya kuning ya. Jadi jumlah kertas tengah atau yang bagian kuning tengah berarti kita gulung terlebih dahulu. Cara menggulungnya seperti ini. Anak-anak bisa lipat dulu bagian kecil sekali ya ujung kuningnya, karena Ustazah menginginkan warna kuning sebagai bulatan tengahnya. Kalau anak-anak pengen warna yang lain juga boleh, tidak harus sama dengan Ustazah. Nah, ini menggunakan telunjuk dan jempol ya, digulung. Untuk awalan mungkin agak sulit, tapi nanti kalau sudah agak besar seperti ini mudah. Nah, gulung. Terus sampai selesai ya, sampai sambungan kertasnya habis. Supaya gulungannya tidak lepas, anak-anak boleh misalkan di tengah-tengah seperti ini diberi lem biar tidak lepas. Sedikit saja lemnya, tidak usah banyak-banyak, cukup sedikit. Nah, dilanjutkan menggulungnya. Seperti ini ya posisinya, biar gulungannya tidak pas. Jadi menggunakan telunjuk dan jempol dari tangan kanan dan tangan kiri. Gulung terus. Nah, kalau sudah hampir selesai, jangan lupa di ujungnya juga diberi lem lagi. Menguiling kertas atau menggulung kertas ini dilakukan sampai kelima bagian pembagian kertas tadi ya, dari yang 4, 3, 2, 1 jumlah kertas tengahnya. Yang paling kecil, dan Ustazah sudah menggulungnya. Ini untuk yang jumlah kertas tengah 4, ini untuk yang jumlah kertas tengah 3, ini untuk yang jumlah kertas 2. Ada 2 macam. Jadi ada 5 bagian yang harus digulung dan anak-anak gulung. Sudah selesai ini, kita lanjutkan untuk membuat gulungan kertas yang untuk gantungan kunci. Ya, pastikan gantungan kuncinya ada yang bagian ini ya. Nih, ada bagian yang besarnya. Caranya adalah anak-anak menggunakan lidi atau tusuk sate ini, kemudian anak-anak ambil satu kertas, baik yang warna
untuk kertas tengah maupun kertas pinggir bebas. Ustazah gunakan yang kertas tengah, warnanya kuning. Caranya seperti ini. Ini cukup mudah. Terus gulung sampai kertasnya selesai. Jangan terlalu kencang ya, biar mudah dicopot. Nah, jika sudah selesai, jangan dikasih lem dulu, tapi kita lepas dulu dari lidinya atau dari tusuk satenya. Nah, berlubang kan? Sudah, agak dikencangkan sedikit. Nah, seperti biasa, ujungnya kita beri lem. Setelah membuat 5 bagian quilling paper dan 1 bagian untuk gantungan kunci, saatnya kita menyatukan bagian-bagian ini. Sesuai selera ya, boleh yang besar di atas atau yang kecil di atas, bebas. Dengan lem juga menyatukannya, biar mudah seperti ini, dicocol kayak Oreo. Lemnya agak banyak tidak apa-apa, supaya kenceng. Nah, ini bentuknya sembarang, jadi tidak harus membentuk satu bentuk, jadi bebas atau abstrak ya. Nah, ini yang ujung untuk ganjinya juga ditempelkan. Nah, untuk proses ini tunggu sampai kering, tapi anak-anak juga bisa melapisi dari gabungan beberapa bentuk ini dengan lem agar nunggu kering sekaligus. Caranya seperti ini, agak tebal. Kenapa kok diberi lem seperti ini, Ustazah? Ini fungsinya untuk menguatkan gabungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Agak banyak ya, agak tebal. Sampai merata, pegangin ya, jangan sampai dilepas. Nanti kalau dilepas biasanya akan tercecer. Sudah rata ya, jadi full dengan lem. Pastikan untuk yang gantungan kunci juga lubangnya jangan ketutup lem. Di lubang bagian yang tertutup lem kita buka dengan tusuk sate ini. Nah, kita tunggu sampai bentuk quilling ini kering seperti ini ya, sampai mengkilat. Pastikan sampai mengkilat. Kalau masih ada bagian yang seperti ini, nih, ini masih basah, jangan dibalik. Nah, nanti sisi satu yang ini sudah kering, bisa di satu sisi lainnya dikasih lem yang sama. Setelah kedua sisi baik yang atas maupun bawah sudah dilem dan sudah kering seperti ini, mengkilat ya, itu nanti bagian pinggirnya juga dikasih ya, bagian pinggirnya dikasih, ditunggu kering sampai mengkilat. Setelah kering, langkah terakhir adalah memasang besi gantungan kuncinya. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk gantungan kunci ya. Memang karena dari kertas jadi tidak tahan air ya, tapi tidak langsung rusak ketika kena cipratan air sedikit karena sudah dilindungi oleh lem putih ini. Sekian untuk membuat quilling paper sederhana ini. Next, kalau ada waktu kita bisa belajar dengan bentuk yang lainnya yang lebih bagus, yang lebih beraneka macam. Sekian dulu dari Ustazah. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun petunjuk yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan.
Khairul kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.